Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya guys, Rinaldi. Pada kali ini kita akan membahas tentang IP address. Langsung saja. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian dari IP address. IP address itu adalah sebuah alamat unik di dalam sebuah komputer yang membedakan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya sehingga tidak bertabrakan gitu. Yang kedua, mengapa IP address itu di dalam desimal, kenapa tidak di dalam biner gitu? Gini kan kawan sekalian, kalau kalian bayangkan itu di dalam angka biner itu hanya ada angka 1 dan angka 0. Untuk membuat 10 saja itu kalian harus mencatat 8 buah angka. Bayangkan 8 buah angka. Tapi kalau desimal itu kan 1 tetap 1 gitu. Jadi untuk memudahkan manusia untuk mengingat dari suatu alamat IP tersebut. Yang ketiga yakni jenis IP address. Jenis IP address itu ada 2. Yang pertama IP versi 4, yang kedua IP versi ke-6. Lalu apakah membeda antara IP 4 dengan IP 6 ini? Di dalam IP 4 itu tersebut itu terdiri dari 32 bit dan bisa menampung lebih dari 4 miliar 294 juta 967.296 host. Bayangkan itu yang IP 4. Kalau di dalam IP 6 itu diciptakan karena timbulnya kekhawatiran di dalam pemikiran para ilmuwan yang IP 4 itu hanya menggunakan 32 bit saja. Itu kalau kita bayangkan itu 32 bit yang digunakan oleh umat manusia, seluruh umat manusia itu melebihi. Karena kalau nggak salah itu jumlah umat manusia lebih dari 4 miliar. Jadi dibuatlah sekarang yang namanya IP versi 6 yang terdiri dari 128 bit. Bayangkan 4 kali dari IP 4. Itu kalau kita kalikan itu 4 miliar tadi, 4 miliar 296 itu bukan 294 itu dikali 4 itu kira-kira itu 17 miliar wahai kan kawan sekalian. Bayangkan 17 miliar itu untuk menampung semua host yang ada di dunia ini. Oke? Yang keempat itu terdiri dari berapakah IP 4 tersebut? IP 4 itu yang saya katakan tadi itu terdiri dari 32 bit. Di dalam 32 bit itu terdiri dari 4 oktet. Dalam satu oktet itu terdiri dari 8 bit. Kalau kalian belajar bahasa Yunani, itu bahasa Latin, itu oktet itu, okta, itu artinya 8 kan, lebih memudahkan gitu. Lalu apakah hubungan antara bit dengan byte? Kedua ini adalah satuan di dalam IP address tersebut. Yang mana 1 byte itu terdiri dari 8 bit. Yang kelima, penjelasan tentang bit dan oktet. Bit adalah kependekan dari bahasa Inggris itu. Binary digit. Artinya itu adalah digit biner gitu. Digit biner ini adalah sebuah satuan unit terkecil dari komputasi digital. Yang kedua itu oktet. Oktet itu merupakan sebuah satuan di dalam byte dalam pola biner. Jadi satuan byte di dalam pola biner. Yang keenam itu penjelasan mengenai perhitungan angka biner dan merubah desimal ke biner, begitupun sebaliknya. Gini guys saudara. Oke guys, ini sebagai contohnya 102 ini kalau kita ini angka desimal ya, kita binerkan itu akan jadi seperti ini. 1100 1010. Kenapa demikian? Gini guys saudaraku. Merubah desimal ke biner itu ada aturannya. Itu terdiri dari 8. Kita bikin tabel ya. Oke, ini. Pertama itu ada yang namanya angka 128. Yang kedua ada 64. Yang kedua ada ketiga 32. Yang keempat itu ada 16. Selanjutnya itu ada 8, ada 4, ada 2, terus ada 1. Jadi kalian harus jumlahkan. Pokoknya ini kalau kita jumlahkan itu 128 ditambah 64. Jumlahkan itu kalau kita jumlahkan itu ada 192.
masih kurang, kita tambahkan dengan angka yang kelima ya. Kelima berarti yang ini ya. Kita tambahkan 8. Sudah 200, kita tambahkan 2. Menjadi 202 gitu. Jadi ini perubahannya. Jadi kalau kalian ingin merubah angka biner ke desimal, itu seperti ini. Sama sih. Jadi tinggal membalikkannya saja. Selanjutnya itu yang ini. Buatlah sampel menghitung angka biner, merubah desimal ke biner dan sebaliknya. Pilihan itu ada di nomor 1 ini. Udah dibikin pilihannya, jadi kita akan menghitungnya. Kita ambil yang ini saja ya, yang A, biar cepat. 202 udah kita cari tadi. Itu ada 1100, 1010. Gini, itu untuk 202 saja. Selanjutnya 120. Kalau 128 itu berlebih. Jadi kita tambahkan 64 saja. Berarti itu ada 0, ada 1 karena itu memenuhi 64. Kalau kita tambahkan 32 itu berapa? 64 tambah 32 itu ada 96 ya. 96 masih bisa tambahkan lagi. 96 tambah 16 itu berapa? 96 tambah 16 kalau itu 100 tambah 10 itu 106. Tambah 6 lagi 112. Berarti masih 1. 112 tambah 81 pas. Jadi tambahkan 03 di akhir. Oke. Selanjutnya itu ada 20. 20 kalau kita ambil 32 itu berlebih. Jadi kita ambil yang 16. Itu berarti 0, 0, 0. 16 masukkan 1. 1. Selanjutnya 8 berlebih, jadi masukkan 0. 4 pas, jadi masukkan 1. Selanjutnya masukkan 4, kan udah memenuhi semuanya. 0, 0, 0. Titik. Selanjutnya 6 itu terdiri dari angka, kalau 8 berlebih jadi 4, tambah 2 aja, langsung. 0, udah 3 ya, 4, 5, 6, 7. Bukan ya, 5, itu 5, 1, 1, 0. Udah. Selanjutnya udah pas ya guys. Ini udah 32 bit terdiri dari 4 oktetnya. Oke. Selanjutnya itu merubahnya sama sih. Kalau kita mau merubah, pertanyaan yang ke berapa ya? 8. Penjelasan subnet jaringan. Subnet jaringan itu adalah sebuah cara untuk memecah satu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut dengan subnet. Selanjutnya penulisan rumus host. Ini ya, 2 pangkat N dikurang 2. Kenapa harus dikurang 2? Karena 1 untuk broadcast, 1 untuk networknya. Alamat networknya. Kenapa ini pangkat? Apakah yang pangkat N ini adalah bit yang tidak aktifnya? Ke pertanyaan yang selanjutnya, penjelasan tentang rumus jumlah jaringan, network address, broadcast address, first host, last host. Oke guys, ini udah saya bikin contohnya itu untuk menghitung rumus jumlah jaringan. Itu biar cepat, biar karena waktunya juga mepet kan. Jadi kalau kalian ingin membuat menghitung rumus dari jumlah jaringan tersebut, itu misalnya ini IP addressnya, NA-nya, ini /27. Jadi pertama kalian harus bikin yang ini, kalian binerkan, itu akan menjadi seperti ini. Kalian binerkan. Terus yang /27 itu kalian bikin di bawahnya untuk menghitungnya nanti. Karena ini 27, ini berlebih 3 kan. Ini 24 tambah 3, 27 yang aktif, yang ini tidak aktif itu. Jadi kalian jumlahkan, nanti ini N namanya. Kalian N kan, itu nanti kalian jumlahkan yang 1 sama 1, itu hasilnya akan tetap 1. 0 sama 1 hasilnya 0, 1 dengan 0 hasilnya 0, 0 dengan 0 hasilnya 0. Nanti akan bertemu seperti ini. Jadi ini adalah rumusnya. Selanjutnya itu NA. NA itu adalah alamat sebuah network addressnya, alamat dari sebuah jaringannya tersebut.
Selanjutnya itu first host. Itu alamat pertama dari sebuah host. Jadi alamat pertamanya itu dari sebuah host itu. Ini seperti ini, saya bikin itu per sub jaringan. Jadi di sub jaringan 1 NA-nya yang ini. Yang ini. Jadi di FA-nya yang ini. Selanjutnya last host itu jaringan terakhirnya. Jaringan terakhir yang bisa kita pakai. Selanjutnya itu ada broadcast address. Kalau menurut guru saya itu mengirimkan pesan ke semua anggotanya gitu. Bicara singkatnya ya. Kita akan membuat sampel dari NA, BA, FH, dan LH. Sesuai contoh pada pilihan kedua. Oke, yang pilihan kedua kita ambil yang ini saja ya. Oke, ini soalnya 202.172.10.0/24. Kita dibagi menjadi 8 jaringan seperti ini. Kalau dibagi dalam 8 jaringan, untuk memenuhi yang 8 jaringan tersebut, rumus yang seperti ini ya guys. 2 pangkat N sama dengan gitu ya. Sama dengan 8. Berarti N sama dengan 3. Berarti yang 24 ini kita rubah menjadi 27. Ini guys. Pi 27. Oke, selesai 27. Selanjutnya kita mencari yang saya nggak pakai cara yang dipakai oleh Pak Okto ini. Kata Pak Okto, kalian bisa memakai cara yang lain. Asal hasilnya tepat dan bisa mempercepat pekerjaan kalian. Jadi saya pakai yang itu, yang cara lain. Gini guys, kalau ini adalah NA, kalau ini adalah NA, FH-nya pasti ini guys. FH-nya pasti ini. Ini satu guys. FH-nya. Lalu gimana dengan mencari LH-nya? LH-nya itu seperti ini. Cara cepatnya itu kan kita tadi udah mendapatkan ini 3N-nya tadi kan. Terus saya itu ingin mencari yang namanya itu blok subnetnya. Blok subnet itu kita cari dengan cara 256 dikurang 27 itu berapa? 27 itu kan 224 888 tambah 3, kalau 3 itu kan 224. Berarti kalau 224 itu kita tinggal kurangkan saja 224. Hasilnya nanti itu ada 32. Jadi di dalam setiap sub jaringan itu ada yang namanya 32 IP address-nya. Ada 32 apanya itu? Hostnya ada 32 host. Jadi ini sub jaringan 1. Kita cari sub jaringan yang ke NA, sub jaringan ke sub jaringan ke 4. Oke, ini NA-nya berapakah? Ini masih belum diketahui ya guys yang ininya. NA-nya itu cara mencarinya gini. Karena jumlah blok subnetnya itu ada 32, itu tinggal kita kalikan saja guys. Oke, tinggal kita kalikan 32 dikali dengan subjaringan yang kita inginkan, yang keempat, dikurang 4. Bisa gini, atau 32 dikali 96. Kenapa dikali 3? Ini guys. Karena kita mulai di subjaringan 1 itu 0. Jadi satunya itu, satu sebenarnya itu udah dipakai di subjaringan 1. Udah dipakai. Jadi di subjaringan 2 itu sampai ke subjaringan 4 itu 3 yang kita pakai. 3. Tadi di sini ada 96. FH-nya ada itu nanti 97. Last host-nya ada apa ya?
last source-nya ada apa ini? Last source-nya itu cara mencarinya itu 32 dikali 4 dikurang 32. Yang ininya itu, yang ini nih, itu udah masuk ke subjaringan kelimanya guys. Jadi jumlahnya itu di 128, ini kan hasilnya, bukan ya, 128. Ini udah masuk di subjaringan yang kelima. Udah masuk ke subjaringan yang kelima. Ini keempat. Udah masuk ke subjaringan yang kelima. Berarti 127. Ini berarti 126. Yang ininya BA-nya itu ada 127 gitu. Jadi ini untuk subjaringan yang keempat. Untuk subjaringan yang ketujuh sama guys, tinggal kita kalikan saja. Kita kalikan 32 dikali 7 dikurang 32, itu hasilnya berapa ya? 192. Ini untuk NA. Saya pakai cara lain ya guys, yang beda dengan yang diajarkan sama dosennya, tapi lebih cepat ini menurut saya. NH FH-nya itu ada pasti di sini nanti 193. LH-nya itu ada, karena ini udah saya hitung, jadi kalian bisa ngoreksi nanti 222. Dan BA-nya itu ada 223. Oke guys, selanjutnya itu kita akan membuat simulasi untuk di dalam jaringan. Itu kita bikin ngeping untuk sesama, untuk semua PC. Berarti itu di dalam sebuah sesama subjaringannya itu sama, default gateway-nya itu sama. Langsung saja kita bikin. Saya tidak akan menjelaskan lebih lama itu, soalnya ini udah terlalu lama guys. Oke, bentar. Ini kalau di soal itu pakai router guys, tapi yang diajarkan sama dosennya itu pakai switch. Jadi sama sih guys, tapi ada perbedaan dikit. Tapi masih sama, masih bisa dipakai. Mau pakai router, mau pakai switch, bisa. Oke, langsung saja kita bikin. Ini kita bikin IP-nya. Itu misalnya 202.168.10.2 misalnya. Ini kita bikin /27, berarti 224 guys. Default gateway-nya kita ambil yang ini aja. Default gateway-nya kita ambil 1. Default gateway itu harus sama dalam setiap jaringan guys. Kalau nggak sama itu nggak mau. Jadi kita ambil ini. Ini selanjutnya ini 3 kita bikin. Sini 224. Default gateway-nya 1. Oke. Langsung saja guys. Bikin semua PC ya. Oke. Semua PC. Ini udah 3 tadi 4. Ini karena kita bikin /27 224. Ini 1. Default gateway-nya sama. Oke, selanjutnya yang ini sama, kita bikin 5 ini 224/27. Terusnya ini default gateway 1. Oke, kita coba ping 202 172 10. Itu ada berapa ya? 3 ya misalnya. Coba lihat guys, berhasil. Lanjut saja ke ping 202 172 10.2 misalnya. Oke, berhasil guys. Lanjut ke 202 172 10.4 ya. Ya guys, invalid. Oh sorry guys,
Pingnya dulu ketinggalan 202 172.10 titik 4. Oke, berhasil ya. Oke, berhasil guys. Sudah berhasil semuanya. Jadi kita bikin yang terakhir itu, kita bikin yang lain jenis. Itu dalam beda-beda subjaringannya. Ini saya sudah bikin supaya mempercepat saja guys. Ini udah terlalu lama ini. Oke, percobaan ini udah saya bikin. Ini sudah saya atur ini semuanya. Desktopnya, ini IP konfigurasinya. Ini 2. Ini default gateway ini masih /27 ya guys. Kalau mau pakai /24 bisa sih. Kalau /24 ini pakainya 0. Tapi kalau saya pakai /27 itu karena di soal itu /27. Oke, ini 224 ya, 224. Oke, ini PC 1-nya itu saya bikin masih sama, default gateway-nya sama, subnet masnya masih sama, IP address-nya itu masih dalam satu subnet. Yang ini beda guys. Ini sudah saya bedakan itu di subnet yang ke berapa tadi itu guys? Subnet yang ke 4 dari soalnya tadi. Subnet yang keempat. Jadi kalian bikin gini. Kalian bisa lihat. Ini langsung kita ping ya. Oke, langsung kita ping. Biar cepat. Ini 2 ya. Oke. Ping. Ping guys. Ping 202 172 10 2. Coba lihat guys, berhasil atau enggak. Kalau timeout itu kita berhasil, kan tidak mau ping antar subnet. Oke, berarti berhasil. Sekian dari saya guys, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan, atas kelebihan waktu saya di dalam membuat ini. Dan semoga ada manfaatnya. Saya Renaldi mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.